Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani weekend Anda, Weekly Report kembali hadir dengan informasi yang telah kami rangkum selama sepekan ini. Kira-kira ada apa saja informasi di Weekly Report kali ini? Berikut informasi selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo meresapel Menteri Kabinet Merah Putih. 16 orang meninggal dunia dalam unjuk rasa di Nepal. Tali pocong hilang, makam dibongkar orang tak dikenal. Ya pemirsa, informasi pertama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ungkap alasan Presiden Prabowo Subianto meresapel atau merombak Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengatakan alasan resapel kabinet berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Presiden Prabowo. Presiden Indonesia Prabowo Subianto merubah susunan Kabinet Merah Putih di beberapa jabatan kementerian. Ada 5 kementerian mengalami perombakan, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto meresafel atau merombak Kabinet Merah Putih. Menurut Prasetyo, perombakan anggota Kabinet Merah Putih atas dasar evaluasi yang Presiden memiliki pertimbangan untuk dilakukan resafel. Hal ini disampaikan Prasetyo usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 September 2025. Bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Berarti bukan tapi ada surat resign bukan mundur ya Mas? Berarti dipastikan bukan mundur ya Mas? Soal pertimbangannya banyak, itu kan ininya Presiden. Tapi ada surat resign dari Bu Menkyu, benar nggak sih? Sri Mulyani mundur Mas itu. Berarti bukan dipastikan bukan mundur berarti Mas? Pertanyaannya kenapa mundur apa enggak? Tapi ada tidak Pak Pras? Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya, pemerintah menegaskan kesiapan untuk membahas RUU perampasan aset bersama DPR. Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan tak ada keraguan untuk segera melanjutkan proses legislasi tersebut. Menteri Koordinator Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah siap membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset setelah DPR menyerahkan draft kepada Presiden Prabowo Subianto. Yusril menyatakan tidak ada keraguan dari sisi pemerintah untuk segera melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Yusril menyambut baik langkah DPR yang akan mengambil alih inisiatif dalam pembahasan. Menurutnya, pemerintah membuka peluang bagi DPR untuk segera merevisi atau menambahkan draft RUU sesuai kebutuhan. Penegasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta DPR untuk segera membahas RUU tersebut. Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa RUU ini sebenarnya sudah diajukan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023. Namun hingga kini pembahasan di DPR belum dilaksanakan. Presiden Prabowo kembali meminta DPR untuk segera mengambil langkah dalam pembahasan RUU perampasan aset. Juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini dan kami persilahkan DPR segera mau merevisi atau mau menambahi, itu diserahkan pada DPR, tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas RUU ini kapan saja DPR menyerahkan RUU itu kepada Presiden. Jadi dari sisi pemerintah nggak usah ada keraguan, kami siap membahas RUU itu dan tergantung Pak Presiden nanti siapa yang akan ditunjuk, menteri mana yang akan ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang perampasan aset ini. Kemenko Kumham IMIPAS juga telah melakukan rapat bersama DPR untuk merevisi program legislasi nasional. RUU perampasan aset sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2025-2026 dan dijadwalkan segera dibahas. Yusril berharap RUU ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat demi mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bertolak ke Jeddah untuk memastikan lokasi pembangunan Kampung Haji Jemaah Indonesia di Makkah. Kampung Haji ini ditargetkan mulai digunakan pada 2028. Ketiga, keputusan Presiden ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan bertolak ke Jeddah, Arab Saudi memastikan lokasi pembangunan Kampung Haji Jemaah Indonesia di Makkah. Kunjungan ini dilakukan bersama pihak terkait sebagai tindak lanjut peninjauan sejumlah calon lokasi pada bulan lalu. Gus Irfan menargetkan pembangunan Kampung Haji bisa digunakan pada tahun 2028. Setidaknya 1 hingga 2 tower diharapkan sudah bisa digunakan pada tahun tersebut sebagai bagian dari fasilitas utama untuk mendukung pelayanan jemaah. Kami dan Danantara akan ke Jeddah, Mekah sekali lagi untuk memastikan kembali lokasi yang akan kita ambil. Karena bulan kemarin kita sudah melihat beberapa lokasi, calon lokasi, dan insya Allah besok kita akan putuskan mana yang akan kita ambil. Mungkin ada beberapa tower dan 1-2 tower diharapkan tahun 2028 bisa dipakai. Sejak dilantik menjadi Menteri Haji dan Umroh, Gus Irfan menegaskan komitmen memperbaiki layanan haji. Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pelayanan terbaik terhadap jemaah haji terus diprioritaskan. Meski mengaku tugas ini merupakan amanah berat, Gus Irfan menyatakan sudah memahami medan penyelenggaraan haji dan umroh. Ia juga menegaskan akan berupaya menyediakan layanan terbaik, termasuk memikirkan agar biaya haji lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, pemerintah akan bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan anak-anak mendiang staf KBRI 5 Peru, Jetro Leonardo Purba. Semasa hidup, Jetro penuh dedikasi mengabdi kepada bangsa dan negara. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan komitmen pemerintah menanggung biaya pendidikan anak-anak mendiang staf KBRI 5 Peru, Jetro Leonardo Purba. Hal tersebut disampaikan Menlu saat menjemput kedatangan jenazah Jetro Leonardo Purba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam 9 September 2025. Sugiono menegaskan semasa hidup Jetro merupakan bagian penting dari keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Dedikasi dan pengabdian Jetro menjalankan tugas diplomasi dianggap sebagai bentuk pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Selain menanggung biaya pendidikan anak-anak mendiang Jetro, Sugiono memastikan pemerintah akan terus memberikan perhatian penuh terhadap hak-hak keluarga yang ditinggalkan. Menurut Sugiono, keberadaan keluarga Jetro tidak akan dibiarkan berjalan sendiri menghadapi masa depan. Yang tenanglah di sana, keluarga yang engkau tinggalkan, akan kami urus dan kami rawat dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan yang sama, keluarga besar mendiang Jetro menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri yang sudah memfasilitasi proses pemulangan jenazah dari Peru ke Indonesia. Hal tersebut menurut keluarga sebagai bentuk nyata kehadiran negara saat duka yang dialami oleh keluarga. Pihak keluarga berharap pemerintah mengawal proses hukum yang sedang berjalan di Peru. Seperti diketahui, Jetro tewas di Brondong 3 Timah Panas di Lima, Peru. Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, jangan beranjak, kami akan kembali usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Weekly Report. Informasi selanjutnya, demo Nepal berujung ricu usai larangan 25 media sosial, bentrok antara petugas dan pendemo tak terelakkan. Dilaporkan 16 orang tewas. Demo Nepal pada Senin 8 September 2025 berujung ricu dan menelan 16 korban jiwa. Ribuan pengunjuk rasa bentrok dengan aparat keamanan di Kathmandu. Gelombang demonstrasi ini terjadi setelah pemerintah Nepal sejak Jumat 5 September 2025 memblokir 26 platform media sosial yang belum mendaftar ke Kementerian Informasi dan Teknologi, termasuk medsos populer seperti Facebook, YouTube, X, dan Instagram. Pemicu lain menjadi kemarahan publik dugaan korupsi pejabat.
Unjuk rasa juga terjadi di Filipina. Mahkamah Konstitusi memutuskan mencopot Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Selain itu terjadi korupsi miliaran hingga triliunan peso, dana proyek pengendalian banjir di saat negara itu ditenggelamkan oleh cuaca buruk. Imbasnya, terjadi gelombang unjuk rasa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di lapangan presisi Polda Metro Jaya. Listio Sigit mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan memajukan Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah dinamika sosial politik saat ini. Hal tersebut disampaikan Listio Sigit saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lapangan presisi Polda Metro Jaya pada Minggu 7 September 2025. Peringatan Maulid dihadiri 6.316 undangan. Di sini Listio Sigit memberikan santunan kepada 400 anak yatim, penyerahan secara simbolis. Dalam sambutannya, Listio Sigit menekankan penting merawat persatuan sebagai modal utama bangsa. Menurut Listio Sigit, Indonesia pernah di masa penjajahan karena masyarakat bisa dipecah belah. Dengan semangat perjuangan, kemerdekaan bisa diraih dan bangsa ini menjadi satu kesatuan. Lebih lanjut, Sigit menyampaikan dalam proses menjadi negara maju, masyarakat tidak boleh mudah terprovokasi. Keberagaman dimiliki Indonesia sangat banyak, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama. Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim dijenguk keluarganya di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tak banyak yang disampaikan pihak keluarga. Istri Nadiem hanya sampaikan ia datang membawa makanan kesukaan suaminya. Didampingi tim kuasa hukumnya, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Kedatangannya untuk menjenguk sang suami yang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kejaksaan Agung. Tak banyak yang disampaikan oleh istri Nadiem, dirinya hanya menyampaikan membawa rantang berisi makanan kesukaan Nadiem, samosa dan pastel buatan ibunda tercintanya. Franka pun menyebut kondisi Nadiem dalam keadaan sehat dan mengisi waktunya selama ditahan dengan membaca buku. Apa aja Ibu izin? Yang sehat sih, Bu? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kegiatannya apa aja Bu selama udah di rutan ini? Apakah baca buku atau seperti apa? Iya, ada baca buku ya. Baca buku ya. Doanya ya. Siap Ibu. Iya, makasih Bu. Ibu tadi makanannya apa aja Ibu yang dibawain Bu? Makanan favoritnya Bu? Rendang Bu ya? Samosa sama pastel dari rumah dibikin ibunya. Oh, emang requestan ya Bu atau seperti apa? Ya. Mohon doanya ya. Ada pesan khusus dari Pak Nadiem tadi pas ketemu Bu? Mohon doanya aja semua dan terima kasih atas dukungannya kepada kami. Mohon permisi. Siap. Sebelumnya Kamis pekan lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan. Hal itu terjadi saat Nadiem menjabat sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Menurut Kejaksaan Agung, Nadiem sedari awal terlibat dalam pertemuan dengan pihak Google Indonesia membahas soal penggunaan sistem operasi Chrome OS dalam perangkat TIK yang diadakan pemerintah. Permendikbud nomor 5 tahun 2001 bahkan disebut mengunci penggunaan sistem operasi tersebut. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV, melaporkan. Ya pemirsa, Ketua Komisi Yudisial AM Julian Ripai mengatakan 13 calon hakim agung yang akan diuji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi 3 DPR RI merupakan calon-calon yang memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Memenuhi kesehatannya. Ketua Komisi Yudisial AM Julian Ripai mengatakan para calon hakim Komisi Yudisial telah menempuh tahapan seleksi sebelumnya, mulai dari seleksi administrasi, kesehatan psikologi hingga pendalaman rekam jejak. AM Julian menjelaskan bahwa sebelumnya Mahkamah Agung membutuhkan 17 calon hakim untuk mengisi kekurangan, namun saat ini terdapat 13 calon hakim yang lolos seleksi.
Ia juga menegaskan seleksi calon hakim agung dilakukan atas dasar kemampuan. Hal ini juga sejalan dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan publik kembali percaya kepada lembaga peradilan. Ya, maka kami sudah melakukan itu semua, kembali kepada Komisi 3 untuk memutuskan. Dan tadi sempat ditanyakan, kita kekurangan hakim agung, 60 orang tidak pernah terpenuhi. Ini kok kenapa dari 141 yang calon, kemudian 17 yang diminta, KAI kok hanya memuluskan 13? Ya, kami tentu bukan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, tetapi dasarnya adalah mereka yang lolos melalui tahapan-tahapan itu. Kenapa? Bapak Prabowo, saya pernah dapat pesan khusus dari beliau agar mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Ya, dan itu kami lakukan. Oleh karena itu saya yakinkan bahwa 13 calon hakim agung dari 17 yang diminta oleh Mahkamah Agung adalah mereka yang kami nyatakan zero KKN. Saya pikir demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Selanjutnya pembukaan Porda 17 Daerah Istimewa Yogyakarta di Stadion Gelora Handayani Gunung Kidul berlangsung meriah. Ribuan penonton menyaksikan defile atlet pertunjukan tari kolosal. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemeriahan Pekan Olahraga Daerah ke-17 Daerah Istimewa Yogyakarta langsung terasa sejak ribuan penonton memadati tribun Stadion Gelora Handayani. Stadion yang biasanya menjadi arena pertandingan sepak bola pada Selasa 9 September malam berubah wajah menjadi panggung spektakuler yang penuh gemerlap cahaya dan tarian. Maskot Porda DIY 17 2025 Silalang yang terinspirasi dari belalang makanan khas Gunung Kidul mengawali parade defile 4.024 atlet dari 4 kabupaten dan 1 kota se-DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Wakil Gubernur dan Bupati Gunung Kidul turut menyaksikan dengan antusias. Dalam sambutannya, Sri Sultan menegaskan bahwa Porda bukan hanya ajang olahraga, namun juga momentum refleksi dan evaluasi pembinaan atlet di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan bahasa penuh makna, Sri Sultan mengibaratkan Porda seperti busur panah yang harus ditarik semakin jauh untuk mengukur jarak, menghitung kekuatan, serta menentukan titik bidik yang tepat. Momentum ini juga menjadi waktu terbaik untuk melakukan evaluasi selayaknya seorang pemanah yang mengambil ancang-ancang mundur sapecah. Sang pemanah tidaklah mundur karena ragu, tetapi untuk mendapatkan pijakan yang lebih kokoh, yang menoleh sejenak ke belakang untuk mengevaluasi jarak, mengukur kekuatan, dan membidik sasaran. Pembukaan resmi ditandai dengan penyerahan piala bergilir Gubernur Yogyakarta dari Bupati Sleman kepada Bupati Gunung Kidul sebagai tuan rumah Porda 17. Momen itu disambut gemuruh sorak penonton. Suasana hikmat menyelimuti stadion saat pasukan Paskibraka masuk ke tengah lapangan dan menjadi pasukan pengibar bendera Porda. Kemeriahan berlanjut saat 2 atlet nasional asal Gunung Kidul naik ke atas panggung membawa obor Porda 17 DIY. Dengan semangat membara, keduanya berlari mengelilingi lapangan utama Stadion Gelora Handayani sebagai tanda resmi dimulainya Pekan Olahraga Daerah ke-17 Yogyakarta. Semangat semakin memuncak saat 250 penari membawakan tari tayub, seni tradisi khas Gunung Kidul yang lekat dengan budaya masyarakat pedesaan. Tabuhan gamelan mengiringi setiap gerak penari, bahkan para atlet yang sedang menonton tak kuasa untuk ikut berjoget di tengah lapangan.
Kemudian beliau bertanya, apakah Tayyip nanti masih ada keterlibatan dengan penonton? Kami sampaikan kalau ada yang ngibing. Kemudian beliau ngendiko bahwa di zaman dulu ngibing itu sambil memberikan saweran kalau sekarang. Kemudian yang laki-laki nyinden. Terus beliau berpesan untuk Tayyip ini benar-benar dilestarikan sebagai ikon tari dari Kabupaten Gunung Kidul. Lebih lanjut, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih menyebut Tayyip adalah salah satu warisan budaya yang masih hidup di masyarakat, menjadi ajang kebersamaan dan kedekatan sosial di antara warga. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Maksud hati mengelabui petugas 1 kg ganja kering yang disambarkan dengan kotak makanan oleh-oleh dapat terungkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi. Pelaku mengirim paket ganja menggunakan bus ekspedisi antar pulau. Buka aja Pak, buka saya Pak, yang mana isinya Pak? Sejumlah anggota Sat Narkoba Polres Cimahi menghentikan sebuah bus ekspedisi antar pulau di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah dihentikan, petugas mengamankan pelaku pengedar narkoba jenis ganja kering. Petugas sempat terkecoh dengan barang bukti yang disimpan pelaku, namun setelah digeledah satu persatu tas bawaan penumpang, petugas mendapati ganja 1 kg yang disembunyikan pelaku MMS di kotak makanan oleh Sumatera Barat. Nah, ini nih. Ada Bang. Ada. Barakallah. Petugas sempat terkecoh dengan barang bukti yang disimpan pelaku, namun setelah digeledah satu persatu tas bawaan penumpang, petugas mendapati ganja 1 kg yang disembunyikan pelaku MMS di kotak makanan. Ganja 1 kg ini rencananya akan diedarkan pelaku di kawasan Bandung Raya, belum sempat dijual berhasil digagalkan Sat Narkoba Polres Cimahi. Pengungkapan terhadap ganja 1 kilo, yang mana ganja 1 kilo tersebut diamankan dari tersangka MMS yang peredarannya atau mekanisme penerimaan barangnya adalah dengan menggunakan salah satu ekspedisi bus. Tak hanya pelaku MMS, Polres Cimahi juga mengungkap 16 kasus lainnya dengan 21 tersangka narkotika. Atas kejahatannya, pelaku terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, warga Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung digegerkan dengan kejadian terbongkarnya makam seorang lansia berusia 89 tahun. Tak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah lansia tersebut pun hilang. Makam dibongkar, nggak tahu siapa yang bongkar ini. Oknum yang tidak dikenal. Ya iya lho, yo zaman saiki lho. Yo ora zaman saiki, ora zaman biyen lho jiko apa. Inilah video viral di media sosial yang menampilkan terbongkarnya sebuah makam di TPU Rejosari Mataram, Kampung Rejosari Mataram, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam video ini tampak makam milik seorang lansia bernama Taryuni telah tergali hingga kain kafan pun terlihat dengan jelas. Tak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah yang wafat pada 2 September itu pun ternyata turut hilang. Peristiwa pembongkaran makam oleh orang tak dikenal ini terjadi pada Jumat malam lalu dan pertama kali diketahui warga pada Sabtu siang saat melewati jalan dekat areal pemakaman. Kejadian ini membuat pihak keluarga merasa sangat terpukul. Mereka pun langsung menutup kembali makam lansia yang dibongkar orang tak dikenal tersebut. Betul, pokoknya nggak ada bandingannya. Sedih betul, tapi gimana lagi? Ya, orang kayak gitu kan. Aku begitu nggak tega lah melihat itu ibuku kayak gitu. Kok sampai dibongkar gitu loh. Saat ini Polres Lampung Tengah masih melakukan penyelidikan dalam kasus pembongkaran makam oleh orang tak dikenal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, demikian Weekly Report kali ini. Jangan lupa terus saksikan Weekly Report hanya di Berita Nasional TV. Akhirnya, saya Sanas Kairus yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan happy weekend.